Saya telah mengunjungi semua tempat paling menyeramkan di Google Maps secara nyata di Dubai, mulai dari desa-desa yang tertimbun pasir hingga kapal selam yang ditinggalkan. Mari kita mulai dengan tempat pertama. Sekarang, mengikuti Google Maps dan petunjuknya, tepat di sini, di mana saya berada saat ini, teman-teman, di tengah semacam gunung pasir raksasa ini, seharusnya ada sebuah pesawat yang benar-benar hancur, sangat besar, ditinggalkan setelah mengalami kecelakaan, yang sayangnya sudah dipindahkan. Dan memang, jika kalian perhatikan baik-baik gambar di Google Maps, teman-teman, kalian bisa melihat semua bagian pesawat yang tersebar karena pesawat itu jatuh tepat sedikit lebih ke depan. Memang, teman-teman, jika kalian lihat banyak pesawat yang lewat tepat di bagian ini. Siapa yang beruntung berhasil melihatnya 5 tahun lalu sempat berfoto, tapi sayangnya pesawat itu sudah dipindahkan. Ada satu masalah kecil, gerbang yang memberi kita akses dan izin masuk benar-benar tertutup rapat, tidak bisa dibuka. Aku sudah coba tidak, sepertinya aku memang belum mencoba mendorongnya karena ternyata gerbangnya terbuka. Dan teman-teman, kita berhasil. Ayo lanjut, kita sudah masuk ke dalam. Kupikir tadi terkunci, ternyata tinggal digeser saja. Dan inilah dia, tepat di depan mata kita. Selalu saja menakjubkan untuk dilihat. Terakhir kali aku kesini sekitar 8 bulan yang lalu. Tapi sekarang kita kembali dan lihatlah kondisinya, teman-teman. Helikopter yang jatuh itu benar-benar ada di depan mata kita. Selain itu, aku juga melihat mereka menambahkan beberapa hal, teman-teman. Terakhir kali aku kesini karena sedang ramai fenomena plane eater dan bus eater. Aku tidak tahu berapa dari kalian yang masih ingat atau sudah mengikuti aku waktu itu. Tapi helikopter ini tetap sama, masih di sini. Jelas tidak bisa bergerak karena mesinnya sudah tidak berfungsi. Dan lihatlah, teman-teman, kokpitnya benar-benar luar biasa. Mungkin mereka memasang kain ini agar tidak ada yang duduk. Tapi teman-teman, ini semakin aneh untuk dilihat. Bentuknya saja sudah hampir seperti lalat. Jadi benar-benar menyeramkan melihatnya, apalagi dalam keadaan hancur dan ditinggalkan seperti ini. Rasanya makin menakutkan. Tapi bersiaplah karena tempat kedua akan benar-benar membuat kalian terkejut. Dan jika melihat helikopter yang kecelakaan dan ditinggalkan saja sudah membuat kalian terkejut, kalian belum siap untuk melihat desa yang terkubur pasir ini. Teman-teman, kita sudah sampai. Kita benar-benar sudah di pintu masuk desa yang ditinggalkan tempat kedua hari ini. Dan aku benar-benar antusias karena aku tidak tahu apa yang akan kutemui. Kita sudah melihat gambarnya dan itu sudah sangat jelas. Di depannya ada sebuah peringatan, dilarang menulis di dinding, dan inilah seluruh pintu masuknya. Kita bisa melihat seluruh desa dari sini. Ya ampun, oke. Aku benar-benar bersemangat. Ayo masuk, cepat. Astaga, teman-teman, astaga. Suhu di sini 44 derajat dan sekarang jam setengah 6 sore. Ini bukan lelucon. Ada angin yang sangat kencang sehingga aku bisa sedikit bernapas. Tapi inilah kita, teman-teman. Kita sudah sampai. Kalian tahu aku sudah mengunjungi hampir semua tempat terbengkalai, tapi yang seperti ini, teman-teman, belum pernah aku temui. Sebuah desa yang ditinggalkan, hancur dan terkubur oleh pasir. Dari sini, teman-teman, sepertinya tidak terlihat kalau desa ini tertimbun pasir, tapi aku akan mendekat ke ruangan ini karena lihatlah, di sini terlihat jelas semua pasir yang bahkan masuk ke dalam. Ya Tuhan! Teman-teman, aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Ini pertama kalinya aku menemukan tempat seperti ini. Lihatlah, teman-teman. Semuanya benar-benar tertimbun pasir dan perhatikan, teman-teman, ada pintu yang seharusnya utuh. Oke, tapi kita harus terus menjelajah, teman-teman. Kita harus terus menjelajah karena ini belum selesai. Ini benar-benar satu desa utuh. Setiap rumah tertimbun pasir, aku bahkan sedang mendekat. Lihat pintunya, teman-teman. Lihat pintunya di sini. Ini benar-benar gila, teman-teman. Aku tidak tahu bagaimana mungkin ada desa seperti ini di mana pasir benar-benar menghancurkan segalanya. Untuk memberi kalian gambaran, kita sekarang setinggi langit-langit. Di rumah biasa, kalian tidak akan pernah bisa menyentuh langit-langit, mungkin hanya dengan tangga. Tapi kita bisa menyentuhnya dengan mudah karena ada meteran pasir, teman-teman, meteran dan meteran pasir. Namun, hal yang paling menyedihkan yang belum aku ceritakan adalah pada tahun 1979, tepat di desa ini, terjadi badai pasir besar. Justru karena itulah rumah-rumah di sini tertimbun pasir, tapi yang paling menyedihkan adalah puluhan orang tewas. Kalian dengar sendiri, teman-teman, banyak sekali orang yang meninggal dan bahkan jika kita masuk, kita juga bisa melihat ini seharusnya semacam televisi, guys. Sebuah televisi yang benar-benar tua dan hancur. Lihatlah. Lihat juga di sini, teman-teman. Kalian sadar betapa sempitnya ruang untuk masuk bahkan untuk satu orang saja? Itu seharusnya kamar mandi. Itu mungkin adalah kamar mandi rumah ini. Sumpah, mungkin di video ini tidak terlihat, tapi di kehidupan nyata rasanya hampir menakutkan karena kita bisa membayangkan bagaimana seluruh keluarga benar-benar tinggal di sini dan kemudian terusir begitu saja. Bahkan banyak orang yang meninggal karena badai pasir ini. Dan untuk mengakhiri penjelajahan di tempat kedua ini, teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada kalian tenda yang mereka bangun saat badai pasir yang memungkinkan beberapa orang meski tidak semuanya untuk bertahan hidup.
Bayangkan teman-teman, ini terbuat dari bahan aneh dilapisi kayu, barang yang harus mereka bangun dalam beberapa jam saja. Dan tenda ini telah menyelamatkan banyak orang. Tepat di depan sini teman-teman, lihat apa yang ada di sini. Masjid seluruh desa ini, masjid indah yang masih aktif hingga sekarang. Baru saja aku sadar ada hal yang sangat lucu teman-teman. Pasirnya begitu tinggi sampai dengan satu langkah saja kita sudah berada di atap seluruh rumah ini. Lihat, ini atapnya guys. Ini atapnya tingginya sekitar 5 meter. Semuanya tertimbun pasir. Tempat terakhir ini benar-benar luar biasa karena ini adalah kapal selam yang ditinggalkan di Dubai. Dan teman-teman, kita sudah sampai. Kita sudah tiba di destinasi terakhir video ini, yang satu ini. Bagi para penggemar baru, pasti masih ingat apa yang sedang kita bicarakan. Dan ini juga pertama kalinya aku datang ke tempat ini di siang hari. Karena terakhir kali aku kesini teman-teman benar-benar gelap. Sekitar jam 8:30 malam kalau tidak salah. Dan lihatlah teman-teman, lihatlah. Kapal selam yang ditinggalkan dan berlumuran darah. Aku bilang berlumuran darah karena kalau kalian perhatikan baik-baik teman-teman, ini bekas darah lama yang tersisa dari video terakhirku di sini. Dan sudah 3 bulan berlalu teman-teman dan darah ini masih ada. Artinya itu benar-benar darah asli. Seperti yang kalian lihat ada 2 dan keduanya sangat menyeramkan. Yang ini teman-teman dulunya adalah kapal selam penyelamat, jadi kapal selam darurat yang sudah ditinggalkan sekitar 25 tahun. Dan kapal-kapal ini teman-teman pernah mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku juga ingin menunjukkan kepada kalian teman-teman apa yang ada di dalamnya. Tapi lihat kondisinya teman-teman, lihat betapa parah kondisinya. Kalau aku tidak salah, ini dia, lihat. Bahkan ada gambar wajah ini dan sebuah tulisan yang bertuliskan Help, Ayuto. Tulisannya bisa sedikit lebih jelas dibaca, tertulis help, yang artinya bantuan. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang sudah menonton video saat aku masuk ke kapal selam ini, tapi bahkan di dalamnya suasananya sangat menyeramkan. Karena kalau kalian perhatikan, selain semuanya sudah hancur, yang di atas sana adalah kabin kendali yang sempat aku coba operasikan, tapi sayangnya, atau sebenarnya untungnya, mengingat keadaannya, semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Sudah pasti 100% bahwa struktur seperti ini tidak mungkin bisa dipulihkan. Selain itu, ini semua adalah jendela. Maksudnya lubang-lubang tempat masuk ke dalam. Dan yang kalian lihat itu, teman-teman, adalah sabuk pengaman yang digunakan untuk mengamankan orang-orang yang telah diselamatkan. Karena di dalamnya bisa menampung sekitar 32 orang. Kalian dengar sendiri hal yang paling aneh adalah bukan ditinggalkan di tengah laut, tapi di tengah padang pasir. Kalau kalian lihat di bawah sini teman-teman, ada pasir bercampur sedikit tanah yang memang sengaja diletakkan di sini. Tidak jelas alasannya. Sekarang bayangkan, dari sekian banyak tempat untuk menaruh kapal selam yang ditinggalkan, mereka justru memilih meletakkannya di dalam pasir. Dan hal ini membuatnya jadi semakin menyeramkan. Selain itu, sekarang sangat panas dan di dalamnya jelas tidak ada hewan atau apapun. Terakhir kali aku ke sini, tempat ini penuh semut, tapi kita sudah pernah menjelajahinya secara detail dan di dalamnya hampir tidak ada apa-apa. Dari bawah sini memang menyeramkan. Sebelum menutup video ini, aku baru sadar di depan kapal selam itu. Karena kalau kalian lihat kapal selamnya ada di bawah sana, aku menemukan beberapa struktur yang sangat aneh. Aku mencoba mendekat sedekat mungkin meskipun semuanya dipagari. Ada kawat berduri, tapi secara teknis kalau aku hati-hati aku masih bisa lewat di bawahnya. Aku berhasil sudah lewat. Lihat ini teman-teman, tempat apa ini? Ya Tuhan, aku belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Terakhir aku kesini, itu malam dan aku tidak melihat apa-apa. Tapi lihat ini teman-teman, tempat apa ini sebenarnya? Ya Tuhan, aku mulai khawatir, aku agak cemas karena aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Apa ini ya teman-teman? Lihat strukturnya. Lihat juga struktur yang satu ini teman-teman, aneh banget. Dan di sini semuanya hancur, benar-benar hancur total. Aku benar-benar tidak bisa percaya. Aku tidak pernah menyangka kalau Dubai punya begitu banyak tempat yang terbengkalai dan rusak. Semakin aku menjelajah dan melangkah maju, aku terkejut. Di sini teman-teman, seperti rumah di game, tapi hancur. Kalian tahu nggak teman-teman? Aku ingin pergi karena kita tidak tahu tempat apa yang kita masuki, tidak tahu apakah ini area ilegal atau bukan. Selain itu, tidak mau punya masalah dengan hukum di Dubai. Jadi teman-teman aku pamit dan kita ketemu lagi di video berikutnya.